atau tidak dengan Bot, keberadaan ada orang, Bot. yang sedikit nyangkut di Waduh. Habis ya ada di bagian sana. Yuhai masih memantau aja. Sekarang pertahanan di bagian high ground juga tetap dijaga oleh bagian. Wah, ketahuan. Buka badannya. Justru ini menurut gua kerugian bagi Lapis karena Yuhai akan melakukan sebuah throwable ke arah bagian dalam. Ini yang gua maksud. Bisa masuk gak? 2, 1, lempar ke arah bagian dalam and that's it. Tahu. No? What? Only splash damage tapi kemudian the following up nade ini nggak akan bisa bertahan harusnya. Lempar lagi dari Yuhai, Lapis, bye-bye. Aduh. What? Kayaknya mental keluar deh. Mental keluar kali ya? Mental keluar karena ventilasinya tuh tipis banget. Bahkan Waduh. sudah ada setup smoke yang dibangun oleh temannya tapi Wah, udah Yuhai. ketahuan. Yeah. Dia bakal kena granat dari seorang Yuhai. Nggak boleh mampus, Lapis meta bakal respect. langsung Nice. ngajak abis-abisan, tapi kita Nah. lihat player-player Guys, meta respect nggak boleh mampus, guys. Semuanya merapat ke arah bagian gudang, sudah melakukan regroup, bahkan dari Reiji sudah memberikan backup fire dari bagian belakang. Lapis sedang terengah-engah untuk bisa diselamatkan juga, namun ternyata nggak bisa end ya? atau perkumpulan dari Reject ini Aduh, nggak cukup bisa cepat, end bisa banget untuk mereka selamatkan seorang Lapis ini. Betul banget. Tapi Nggak bisa sekarang ini. dari Reject benar-benar terkumpul dalam sebuah gudang. Jadi benar-benar udah dikomitkan oleh Bigetron. Aduh, nggak bisa Namun ini. sepertinya Bigetron melihat ini juga fight yang berbahaya. Walaupun ada jangkar di bagian high ground. Tapi ini nggak terlalu bagus sih menurut gue untuk BTR. Kecuali mereka mencari posisi lain untuk melakukan fight ke arah bagian dalam. Ryzen udah mulai bergerak. Yuhai pun akan mulai melakukan flank. Namun ada nade dari Divine ke arah bagian depan. Belum mendapatkan sebuah knockdown. Reject udah mulai pukul ke arah bagian belakang juga. Karena gudang ini benar-benar Zona menjadi sini. pembatas antara mereka berdua. Dan zona ternyata shifting ke arah Masih bagian zona ini. selatan Gatka. Berarti Ayo. dari open field. Dan ini juga masih masuk ke dalam zona. Tapi lihat Jel, terlalu lama stalemate. Momentum ini dimanfaatkan oleh 6-8 yang melakukan rotasi ke arah bagian belakang dari Bigetron Red Alliance. Nah itu dia, ada pergerakan dari 6-8 yang pelan-pelan merayap ke arah belakang dari bagian gudang quarry ini. Oh no. Ini agak Oh no. berbahaya kalau misalkan BTR dan juga Reject agak lama melakukan fight. Masih ngotot-ngototan di tempat yang sama, tapi Yuhai sudah berada di bagian pintu masuk gudang pertama. Belum ada inisiasi untuk langsung tabrak Dudukan masuk ke tuh. dalam. Reject juga masih cukup tertekan, tapi kali ini semuanya sudah mulai berkumpul. Luxi dari bagian open Wah, field Luxi atau jauh banget, bagian Luxi. high ground-nya sudah mulai berjaga-jaga juga, sedikit tertahan. Yuhai sedikit ragu-ragu juga, masih belum mau commit untuk push ke arah dalam, sedikit nyebrang juga. Ada sedikit nades yang dikokang ke arah depan, tapi lagi-lagi miss the shot dari Reject. Wah, Ini deg-degan. terus-menerus mengganggu dan menggocek dari Bigetron Red Alliance sendiri. Iya, tapi tiba-tiba di bagian selatan dari Gatka udah dipadati oleh Face Clan dan juga tim 6-8. Namun ini dia close quarter combat terjadi. Lapis! Yes! Kena tembakan! That's Nice Yuhai one. boy! Dapat satu, Zuxi bahkan Raksa! ke depan lagi mencari. Better. Pemain-pemain dari Reject yang lainnya. Nate akan Bom. trigger discipline dari Zuxi. Akan lempar ke bagian depan. Matang sekali. Meletup di sana. Knockdown Wah. kah? Ternyata udah mulai mundur lagi dari Reject. Luxi akan menarik dirinya karena Nigma juga udah mulai datang. Yes. Ini justru fight yang cukup berbahaya. Nigma Bisa akan di-revive melakukan nggak? bagian Bigetron dan gudang ini. Sementara waktu dikuasai oleh Bigetron dan Reject lihat terjepit di bagian belakang sana. Duelo akan melakukan duel dengan teman-teman dari Bigetron Oh no, Red Alliance. oh no. Tembakan dari Yuhai Boy hampir menumbangkan duelo, namun Yuhai Boy udah melakukan end karena tidak bisa ada revive. Ada sebuah flank dilakukan dan itu dia Yes! dengan Reject Yes! low HP, knockdown lagi, mencari satu orang lagi di bagian luar. Benar-benar push yang sangat luar biasa dari Aduh, dua knock. The last man stand yang dicari di dalam sebuah kamar mandi. Benar-benar Ryzen akan maju ke arah bagian depan, tapi what happened? Nigma dari bagian belakang. Oh my god. Nigma Galaxy somehow menjadi pelakor dalam hubungan ini. Ini benar-benar situasi yang cukup Astaga. menyebalkan sih menurut gue, tapi mau gimana? Udah It happened menang, already. Nigma Cocok. menjadi sebuah pelakor yang sukses dari bagian Udah belakang. menang, Cocok. Reiji selamat, tapi gue rasa nggak dalam waktu yang lama. Bahkan Reiji melakukan clutch seorang diri. 3 elimination sudah mulai dikantongi, tapi nggak bisa kemana-mana. Wah, udah zona loh. Jadi Reiji connect dengan UMP, mendapatkan seorang Rauf, bahkan masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Sebuah granat dari Hamudi bukan yang blunder, langsung itu menuntaskan blunder. perjalanan Reject. Dan ini adalah sebuah kerugian Ini besar Nigma yang untuk ganggu. dua tim tersebut dari Bigetron Red Alliance dan juga Reject. Karena mereka terlalu lama di bagian gudang, datanglah seorang pengganggu. Nigma Galaxy mendapatkan timing dan momentum yang tepat, nge-push dari bagian atas juga. Tadi Reiji berarti dia clutch loh seorang diri. Iya, Reiji benar-benar dapat Sayang, posisi yang sayang. sebenarnya menurut gua sulit sebenarnya dia. Tapi memang tadi one 3 way kill dari ya. Ryzen dan beberapa kawan-kawan dari 3 KTR kill. ditambah tembakan dari Nigma tadi udah keras banget memang dari Iya. bagian high ground. Nggak But ke again, spot ya berarti tadi. ya well played untuk Bigetron di game kali ini. Kita doakan the next game untuk game-game berikutnya they will play far better. Itu dari emang ini. udah Memang tadi oke. komitmennya sebenarnya Lawan, bagus banget. Dilakukan apa, oleh BTR Yuhai, apalagi cara tadi perangnya jumper yang kuat banget. saring Sama dapat Nigma juga dapetin posisi take the enak dan chance-nya, lain-lain. komit banget. Cuma yang momen terakhir aja buat endingnya. Gue tadi Luxi saat turun. Tadi ke knock 2 gitu, kena sate. Kalau
ada Kalian Niko di jaga belakang. Makanya tadi sate. udah kumpul semua kan di gudang, tapi Yes. ternyata Pelurunya kena cuma 2 satu orang. terlihat, but the game Sayang continue sekali. karena kita masih ada satu wakil lagi yaitu Genesis Dogma yang kali ini splitnya udah bagus, bagus, cocok Satar di bagian sebenarnya. depan melakukan call ke arah teman-temannya untuk berkumpul, tapi ada MS Chonburi juga ternyata yang berdekatan dengan mereka Jelly. Alright, dan kalau kita lihat setup dari GD ini udah mulai kelihatan ya patternnya ya. Sabar, sabar, sabar. Untuk satu player untuk berjaga di bagian luar play zone, sementara 3 atau 2-nya lagi langsung masuk ke arah play zone-nya. Jadi bisa dibilang kayak mereka berusaha untuk nge-secure posisi jangan sampai ke backstep dari tim lain juga, dan mereka benar-benar memperluas informasi yang mereka dapatkan. Jadi kayak mereka bisa dibilang posisi anti flank atau anti backstep juga bisa mereka bangun dari Bad luck. circle kedua, menuju Unlucky circle namanya, tadi guys, sendiri unlucky. juga. Namun kita juga harus lihat ke arah yang berbeda. Kali ini dari bagian Gatka juga udah mulai fokus banyak tim yang mengisi dari bagian gorong-gorong. dari lemes bagian ya, rumah-rumah tadi kira udah juga. bisa Dan ini adalah dapat sebuah 4 kill pergerakan yang tanpa udah mulai korban. kebaca ya. Bisa dibilang kayak semuanya berusaha Tiba-tiba untuk sisa memainkan 1 kita, juga, sisa tapi itu knock. bukan berarti mereka langsung tabrak satu sama lain. Mungkin tadi commit push yang dilakukan dari BTR dan Reject itu karena mereka sama-sama mau mengamankan Golden Spot dah, tersebut reset, di bagian reset. Quarry. Ya betul banget karena tadi gue mungkin gak sempat menyebutkan karena memang itu juga salah satu prediction zona sih kalau menuju ke arah bagian kiri ya. Quarry tidak jarang menjadi end game dari sebuah permainan Erangel kalau zona yang menuju ke arah bagian sana. Namun Reset, memang reset, reset. keduanya justru yang terkena imbas dari third party Nigma Galaxy. Ini yang tadi kita katakan Nigma Galaxy entah mengapa tadi gue berpendapat dia nggak begitu kelihatan biasanya tidak mau untuk jump in ke banyak fight, tapi ternyata di hari ini karena memang momentumnya ada dia sambut. Tapi yang sudah terjadi biarlah terjadi, kita masih punya wakil dari Genesis Dogma, kita doakan BTR akan bermain lebih baik. Sementara zona ketiga ini dia reduksi circle terbesar, dan kalau gue boleh berkomentar GD ini kayak main Nova sebenarnya. Biasanya Jimmy yang akan di 5 luar, map ya? kemudian Satu kayak hari 5 map ngeliatin ya? bagaimana jalur berikutnya masuk dalam zona, tapi diadaptasi oleh GD dan dimodifikasi tentunya. Betul. Jadi gameplay yang menurut gue menarik banget di minggu kedua kali ini, Jel. Dan itu terbukti efektif, bisa dimainkan oleh player-player dari Genesis Dogma. Karena kan nggak semua strategi itu cocok dengan player-playernya, betul, seperti itu. Dan mungkin dengan strategi demikian rupa, mereka bisa mainkan, mereka bisa mengumpulkan poin-poin yang cukup banyak. Makanya mereka lanjut terus dengan strategi yang sama. Ayo, masih Dan ada melakukan GD. seperti ini enak juga. Jadi kalau misalkan Masih zona ada mereka tinggal GD. regroup ke satu titik. Semangat, Ketika zonanya GD. masuk ke arah satu player tersebut. Lihat mereka langsung regroup ke satu tempat karena mereka tahu oh ini kayaknya tempat yang udah cukup lumayan, cukup enak untuk dijaga sementara waktu juga. Tapi dengan adanya banyak sekali tim-tim yang berada di bagian luar, mereka tetap berusaha untuk men-zoning out, beberapa peluru mereka lontarkan juga. Ini membuat semua tim yang sedang berusaha untuk mendapatkan checkpoint masing-masing nggak berani ganggu satu sama lain. Jangan sampai ada yang nabrak kayak tadi juga gitu kan. Dan itu Jari adalah bersyukur, sebuah movement yang tetap bagus dapat banget 3 kill. dilakukan untuk di circle kedua, circle 3, bahkan mungkin sampai circle keempat. Tapi nanti kalau kita udah ngomongin masuk circle 5, circle 6, kayaknya udah nggak bisa warning shot sih, udah kayak harus commit push enggak gitu kan. Betul banget, kecuali kalau kita ngusir lah ya istilahnya ya, Iya. dari lawan-lawan yang ke atau menuju ke arah bagian kita. Tapi gue suka banget bahasa lu tadi Jel ketika melakukan split seperti tadi, berarti kan anti flank situation ya. Iya. Karena kalau ada memang commit push ke arah satu titik, Tapi di Busia mana itu tadi split Brunei pasukan kita, mental loh, guys. dua yang lain bisa melakukan tembakan Kita dari lihat angle yang berbeda posisi kan? Dan Reject itu ya. yang sempat terjadi ketika Nova dipush oleh Reject, rotasinya Rejectnya susah yang tuh. rata. Itu. Dan itu menurut gua adalah strategi yang kali ini di Global Championship bisa dilakukan. Namun kali ini Wah. commit movement dari Cryptic ke arah bagian for Tuh, Rivals Reject udah ini mental cukup tuh. berbahaya karena El Chapo atau nyangkut dan di take down oleh Rico kali ini. Yes, bahkan langsung saja di follow up oleh kawan-kawan dari For Rivals sebagai salah satu penghuni gorong-gorong juga kayaknya nggak mau kehilangan timing dan momentum untuk ikutan fight. FOMO nih ya, fear of missing out gitu loh. Betul. Kayak ada yang perang pengen aja ikutan aja dari jauh. Yang penting gue timpuk-timpuk granat kena atau nggak kena ya udah yang penting bisa dapetin damage ke arah depan. Tapi yang Betul. pasti dari Cryptic sementara waktu El Chapo harusnya masih bisa diselamatkan. Tapi mungkin dari Senkai masih berusaha untuk mengamankan posisi terlebih dahulu juga. Takutnya masih open dari arah bagian Rico. Sementara waktu semuanya terjepit dari arah yang sama. Ini saling ngunci satu sama lain juga. Bahkan semua rumah, semua komplek dari bagian Gatka ini penuh banget, padat, ada isinya. Betul. Kalau tadi lo berbicara FOMO, berarti capitalnya dua. Apa tuh? Information sama grenade. Wah, Iya kan, Iya sih. big spend, big bucks back gitu kan istilahnya. Kalau bisa dimaksimalkan, tapi ya kembali lagi kalau udah berbicara gorong-gorong, compound by compound kayak gini,
memang penting banget sih utility, apalagi kalau mau terabas ke arah lawan, kemudian mau mendekatkan lagi teammate kita yang jauh, itu juga butuh smoke. Namun di bagian barat daya kali ini ada kedekatan lagi dan lagi FaZe Clan dan 628 yang belum usai. Match berapa Dan nih, guys? Kenan seperti udah Match melakukan 1, sebuah flank masih ada 4 untuk match lagi. melakukan sebuah split shoot kalau dibutuhkan tembakan ke arah bagian FaZe Clan. Dan itu yang terjadi, Mr. Five udah mengantisipasi, udah tahu pergerakannya, dan di tempat lain di Infinity melakukan tembakan ke arah bagian Nigma, dan keduanya masih di luar zona, terutama dari bagian di Infinity karena playernya masih banyak banget di luar. Sementara Nigma hanya satu orang, dan ini berbahaya banget kalau di Infinity Commit bisa ditembaki dari 3 arah dan 1 arah yang berbeda. Ya, mungkin nanti ketika ada satu knock baru mereka akan push, tapi nampaknya dari FaZe Clan sudah ada satu knock yang terjadi. Beer Eleven melakukan close combat dengan sangat baik, langsung saja dilakukan refrag balik. Trading knock terjadi satu sama lain, tapi Mr. Five dan juga Tony Kurniawan masih bisa melakukan backup fire dari arah belakang Sunan. The last man standing kali ini akan mengokang granat ke arah bagian depan. Begitupun juga dengan Tony Kurniawan dilemparin satu sama lain. Tony Kurniawan masih bisa menghindar lemparan granat. Splash damage yang cukup Bujet. sakit. Dan itu dia FaZe Clan win the fight. Aimnya Sia lebih keras, bos. Begitu saja 6-8 Kasih tidak paham. bisa pulang poin sama sekali. Yo, one of the strongest team dari Southeast Asia memang FaZe Clan kali ini menunjukkan performa mereka. Namun di tempat lain Nigma yang dari tadi melakukan gate keep secara sempurna kali ini diketahui celah masuknya oleh di Infinity. One of the best performance team juga dari bagian Southeast Asia, dan mereka berhasil. Bahkan keempat orangnya sekarang udah deket banget ke dalam zona. Namun fight close combat tentu tidak akan terelakkan. Ada beberapa utility smoke misalnya oleh Hamudi untuk bisa melakukan sebuah pick off. Namun itu dia tembakan ke bagian depan, ternyata belum. Trigger disiplin Global Championship memang beda banget. Kalau memang nggak clear shot, mereka akan diam terlebih dahulu baru sekarang tembakan ke bagian depan. Dan lihat ada damage yang masuk. Logan ada low HP, namun belum ada follow up dari kawan-kawannya. Ini benar-benar berarti objektifnya adalah Hamudi dan satu player lain jagain, yang lainnya jagain zona. Gila, Global Engage. Championship. Benar, dua player dari Nigma Infinity Galaxy belum kelihatan ya? untuk mengganggu pergerakan dari Infinity. Nggak Bucet, dikasih masuk Enjek sama malah dapat sekali. zona, guys. Granat. Akhirnya connect dari seorang Wah, Mela tapi dua menemukan kenok. seorang Hamudi. Pergerakan lanjutan apakah yang bakal dilakukan? Karena Oh, Rauf satu bakal kenok. langsung maju mengganti posisi dari seorang player dari Nigma tersebut. Iya, dan Nate dari Rauf tadi ya, connect langsung menuju ke arah bagian di Semangat, Infinity. semangat. Bahkan sepertinya di Infinity udah ada yang pulang ke lobby. Mela kali ini yang aktif dengan Uzi Logan. Bahkan sepertinya masih bisa low Wah, HP gila, banget. gila. Health point-nya udah benar-benar pixelated. Gotuni juga masih low HP di sana, namun tembakan ini Nuzi benar-benar kuncen seha. Dia menjaga di bagian high ground sendirian, dan lihat Enjek dampak dari region besar mana, yang guys? diberikan, kerugian besar karena Nigma, dan timing yang bersamaan bisa Enjek melawan region rebound mana, dari guys? Gel. Satu trigger disiplin, satu player Nigma, udah dia nggak bantuin karena dia tahu seorang freak sekarang tugasnya adalah jagain zona. Oh my god. Oh my god, ini gokil banget sih. Ini gila banget, ternyata nggak yang nge-gatekeep nggak cuman player-player dari Nigma Galaxy dan juga Infinity. Di arah yang berbeda juga ada fight dari Rico dan juga yang lain ya. Namun kali ini sebuah granat connect ke arah Nuzi dari Geden nampaknya join the fight. Tapi tim Secret bakal langsung melakukan close combat juga dengan Rico kali ini dari seorang Presteko masih sedikit kebingungan di manakah player dari tim Secret tersebut didapatkan seorang diri. Dan ternyata dari Kid yang mendapatkan hal tersebut. Namun di arah yang berbeda juga, Genesis Dogman lagi berusaha untuk mati-matian masuk ke dalam zona. Tapi Kid memegang senjata Rambo, senjata yang mematikan kali ini berusaha untuk berdansa di bagian belakang sebuah pohon. Healing terlebih dahulu, tapi Prestego jadi orang dalam. Ini kameranya ke depan belakang, gue bingung semua fightnya terjadi Eldoge. Tapi barusan Genesis Dogma benar-benar menunjukkan performa mereka. Stalwart di take down satu persatu. Di tempat lain tim Secret sepertinya kalah fight juga dengan tim Rico. And look at Genesis Wah. Dogma. Mereka menjadi penguasa di bagian kanan atas. Dan lihat Nah, elimination gede. fitnya. Stalwart tukang pukul, dipukul balik sama Gede. Genesis Dogma Gates. Oh, Luar iya, biasa gede. banget. Sementara waktu utara ini ramai banget, Jel. Ada DRS, ada For Rivals, ada beberapa tim juga yang mencoba untuk masuk. Dan lihat dari Genesis Dogma tidak henti-hentinya. Boom, sekali ini yang mengambil peran. Dan Logan, satu kepala inti dari The Infinity dipulangkan ke lobby. Itu kayaknya dari GD jadi third party ya, dari Infinity dan juga Nigma Galaxy. Namun dia arah yang berbeda juga, ini utara chaotic banget. Semuanya ada isinya, gue sampai pusing ngelihatnya. Ini masih 10 tim loh, dan semuanya kenapa numpuk dari bagian utara? Kayaknya semuanya lagi main rotasi jam 12 atau bagaimana, dan mereka memiliki pemikiran yang sama saat ini. Sementara mungkin dari bagian selatan ini bakal kosong banget. FP dari arah yang berbeda melakukan proning shot ke arah depan, Susung yang agak sedikit tertekan juga, tapi masalah dari For Rivals tersisa satu player sendiri saja, bahkan dari DRS mungkin akan commit push ke arah depan. For Rivals sedikit bonyok juga kali ini, FP menyisakan satu player di belakang. Ini banyak sekali fight yang gue rasa nggak komit satu sama lain, tapi banyak yang menjadi third party atau fourth party atau fifth party nih. Betul banget, ini para
player gorong-gorong tadi ya, Iya. akhirnya berkumpul di bagian utara dan ramai sekali. Dan di Infinity, Gotuni juga udah dipulangkan ke lobby, tiba-tiba tinggal misalkan 8 tim dan tembakan tidak ada henti-hentinya. Satu tim yang menurut gue udah kuat banget dalam zona adalah Tong Jiabao, dia udah nguasain memang dari zona keempat dan kali ini masih bertahan. Namun dari Genesis Dogma juga sedang melakukan fight dengan DRS sepertinya. Ada beberapa player Saya yang agak sehat, di-takedown kah? dan Yelzen juga membalaskan karena Daybot. Berarti Genesis Dogma benar-benar cukup kelimpungan. Namun satu orangnya menggunakan vehicle berarti itu obstacle untuk melakukan revive karena Daybot Jelly. Ya, should be. Luar Karena biasa dari ya, Satar kapitan lagi ya. berusaha untuk buying time juga untuk mengcover teman-teman yang melakukan revive di bagian belakang. Sementara waktu Aneh aja yang menjadi lu. penghalang untuk tim GD adalah DRS. Masih belum terpantau. Kok mukanya sedih? Tidak bergeming sama Ya, sekali. better No tuh, elimination, jelas mereka sedih benar-benar lah. fokus dan objektif. Gimana Mereka gak sedih? mau menguasai zonanya. Tapi mereka lebih mengincar lucu tuh, WWJD ini mati-matian lihat juga. kapitan Jadi di area yang berbeda kita negara melihat Enigma sendiri Galaxy agak hujat sedikit kelimpungan. tim dari Mereka negara belum sendiri mendapatkan gitu. touchdown ke dalam zona dan mungkin dari Genesis Dogma Aneh dia harus aja tuh. fokus ke beberapa arah juga. Dari Enigma Galaxy mungkin akan berusaha untuk masuk juga tapi Hamodi terbantu. Itu dia bambu shoot dari arah Tong Jiabao langsung menembak ke arah depan tapi Freak berusaha untuk mengembalikan running shoot yang berhasil juga. Tong Jiabao win the fight tapi masih belum juga karena Manhan dari arah belakang sudah mengetahui informasi Enigma Galaxy masih ada 2 orang juga dan Freak mungkin akan bakal langsung di end begitu saja tapi bambu ini menjadi seorang player yang cukup sabar, trigger disiplin, nggak mau langsung ngebuka badan begitu Jangan saja. dengerin kok, Aldo G. fokus Betul, aja kok. tapi dari Oke, Genesis oke. Dogma juga tidak ketinggalan. Lagi DRS di take down satu persatu. Ini fight di bagian dalam zona memang pecah sekali. Tapi lihat GD, dia nggak mau ada backstep. Dia clearing area di bagian utara dan fight akan terjadi. Namun kali ini Wah. MS Chonburi dan dari DWG juga. Damuan Gaming juga fighter laksana. Fabian Cook the grenade cukup matang. Lempar ke bagian depan. Namun itu bukan posisi dari MS Chonburi. Jasper udah mulai mendekat. Pengen Bonsai cepet-cepet juga match 2 sana. anjir. Tapi Sama RC2 ini lagi take tunggu down. juga. Dan lihat lagi boom sekali ini bersinar. Nigma Galaxy kembali lagi di take down dan bahkan GD diratakan seorang Raduf. GD Sudah mah udah dikeluarkan fix ke lobby masuk Satar. PNGC Dia final nih. luar biasa dengan GD sudah mengumpulkan 8 elimination dan kali ini Nigma Galaxy diratakan top 6 sementara waktu untuk GD. Tapi Daybot harus bertahan terlebih dahulu, healing terlebih dahulu karena ada tembakan dari Damwon pun juga dari MS Chonburi. Oh my god, ini seru banget sih karena semuanya benar-benar pecah banget. Fight di berbagai penghujung sisi itu ada semua. Bahkan dari MS Chonburi juga masih bisa melakukan reset. Satar! Wah. 5 elimination bahkan TPG 2, 3, 4, 5. Oi, Fabian GG take Satar. down. Gila ini. Satar, Sumpah nice. Genesis Dogma lagi benar-benar on fire banget. Gue sampai speechless melihat step up mereka. Ini step up gameplay yang luar biasa banget mereka tunjukkan. Ini benar-benar GD yang sangat galak GG. banget. Ini adalah GD yang kita inginkan selama ini. Wah. Top 5. Granat dari Jasper juga kena ke Damwon Gaming. Buy one get one Bisa free. chicken nih, GD. Daybot menjadi pengganggu. Ini adalah positioning yang enak banget. GD Genesis bisa Dogma chicken untuk nih, menjadi tengah pihak banget ketiga, ya Tapi di MS Chonburi zona. juga aware. Aduh, Tapi Booms tapi ke sudah spot. mendapatkan sebuah lower ground LDG. Betul, baru dia knockin ke arah Manhan dan ketika ingin dibalaskan dia langsung melakukan prawn. Ini Yes. benar-benar sebuah mekanik kelas dunia dari Booms. Tidak panik, tidak takut untuk terus melakukan movement-movement penting. Dan lihat Satar, dia tahu di mana kalau tak knockdown dari lawan, dia cari nade lagi. Dia Wah, cari gila. utility untuk melakukan tembakan dan melakukan pressure ke arah bagian depan. Sementara waktu, tim-tim yang kali ini udah mulai pincang, udah melakukan prawn saja tapi Booms terdeteksi, not a good situation. Hasil kali ini, dan Satar tidak akan melakukan sebuah gerakan yang terlalu bold karena dia tahu pressure udah lagi dibangun oleh Tong Jiabao dan Manhan akan melakukan revive. Sementara waktu ada Juni dan juga pergerakan Epi yang belum terdeteksi ya. Ya, itu 2 player duri dalam daging sih menurut gua. Agak sedikit berbahaya. Aduh, Epinya udah mulai ngerangkak juga. Jangan gerak ya. Sabar aja Epi di situ. Udah nggak usah ikut-ikutan, biarin aja di situ. Tapi Daybot juga kayaknya mulai aware ke arah belakang tapi dari arah yang berbeda. MS Chonburi FOMO, dia pengen ikutan juga fight-nya tapi tidak bisa semudah itu Ferguso. Bambu bakal langsung menumbangkan seorang player dari MS Chonburi. TG13 pun sadar dengan keberadaan dari Genesis Dogma. Ini semuanya udah ngunci satu sama lain. Tinggal gimana caranya mereka memanfaatkan situasi tapi saat mendapatkan seorang Itzer. Booms berhasil untuk melakukan revive Daybot. Masih belum ketahuan fokus ke Jasper itu Epinya di kanan. Ini kanan Daybot, please your Booms, please lihat ke kanan, Kelihatan. lihat ke kanan. Epi benar-benar God. juri dalam daging. Ini Astaga. hebat. Kenapa sih selalu ada playernya begini ya? Yang nggak kelihatan tapi Booms kali ini benar-benar nge-boom dari gameplay kali ini. Knockdown kembali lagi didapatkan, Tertik juga didapatkan Genesis Dogma. Nasty gameplay kali ini dan Gila, GD sepertinya chicken nih. udah banyak elimination tambahkan. Satar terkena tembakan, lihat disiplin dia langsung nge-prawn ke arah bagian bawah. Ini Genesis Dogma benar-benar GG. luar biasa di end game kali ini Jale. Refleks luar biasa GG, ditunjukkan. luar Bahkan biasa. Bulls masih bisa mendapatkan takedown lagi ke arah player-player MS Chonburi. Booms bakal langsung berusaha untuk maju
juga. Bangga, guys, dari beneran Dogma. bangga, guys. Rata sudah Gila, ada Gede. dipulangkan seutuh-utuhnya oleh Genesis Dogma top 3 Indonesia. Wow. Let's go, Epic ketahuan. Chicken, Let's go, chicken top nih, fix. 2 untuk Genesis Dogma. Dan ada kesempatan besar untuk Chicken dinner dari Genesis Dogma Kids. 18 elimination, 33 poin didapatkan 13, oleh 17, Genesis 18. Dogma Kids. 18. Satar, 8 Udah. dari dia. Wow. Lolos lah fix. Gila. Wow. Gila. Ini epic gameplay. Gila, keren banget Genesis Luar Dogma biasa, Kids. luar biasa. Chicken dinner